Dalam hati kita sudah ada penyakit, maka yakin saja tidak akan pernah tenang kita hidup di dunia. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, ia ko engka lasa ila lengati. Anak burane ya kuma peddi atinna, anak darah ya kuma peddi atinna. Maka terkadang makan tak enak, tidur tak nyenyak, ditanai dena mapibali, dek na nyambu ya ko di bali macarita, sending emosi mi, tidak tenang hidupnya, na sebab magi engka lasa ila lengatinna. Penyakit hati ini jamaah tarwi adalah penyakit yang lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit jasmani kita. Ya ko jasmani tak malasa, maka kita bisa cepat untuk mengobatinya. Medungi tawe, kaki ini terluka, berdarah, maka segera kita mengobatinya. Tapi ya ko hati malasa, terkadang dek disadari. Terkadang kita tidak sadar dengan penyakit-penyakit hati yang kita miliki. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sidang jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih menetapkan diri ini dengan ibadah dan kebaikan. Allah masih memberikan iman yang sempurna di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita ini masih kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari dengan kekuatan iman yang ada dalam diri kita, kita bisa menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita menjaga solat kita dengan baik. Di malam hari kita masih bisa melakukan amalia-amalia Ramadan, kebaikan-kebaikan, meraih pahala yang banyak ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Semua itu karena masih adanya iman yang sempurna, iman yang baik di dalam hati kita. Karena jikalau hati kita sudah digerogoti dengan penyakit, hati kita sudah tidak ada kebesaran dan keagungan Allah di dalamnya, maka yakin saja semua ibadah akan terasa berat bagi kita. Orang yang di dalam hatinya tidak ada keimanan, maka terasa berat bagi mereka untuk berpuasa. Terasa berat kepalanya dia pakai untuk bersujud kepada Allah. Terasa berat langkah kakinya untuk dia langkahkan kepada kebaikan. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Semoga Allah senantiasa menetapkan hati kita. Allah yang bolak-balikkan hatinya manusia, maka semoga Allah senantiasa menetapkan hati kita dengan agama dan kebaikan. Jemaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerminan dalam perbuatan perkataan kita tergantung dari hati yang dimiliki oleh seseorang. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam diri seseorang itu terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhatil jasadu kullu, apabila daging itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu, akan tetapi jikalau daging itu rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuhnya. Apa itu yang dijelaskan oleh Rasul? Ala wahyal qalb, dan itulah hati.
Makanya perlu kita jaga hati ini dengan baik. Hati ini selalu mengingat Allah. Hati ini selalu terhubung dengan Allah. Hati ini ada kebesaran Allah di dalamnya. Terhindar dari segala penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Nasaba iya reatie jamaah sekalian. Nasa Nabita sallallahu alaihi wasallam. Iya reatie bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Ia ko berkarat niatie mapada berkaratna besi. Maka harus dibersihkan. Aga pak burana. Pekugi carana ipacingi atie. Iqra'ul Quran wa dzikrul maut. Perbanyak membaca Al-Quran. Dan perbanyak kita maringera lo di amatengengi. Ya ko iya reatie engkala sailalenna. Kalau di dalam hati kita sudah ada penyakit, maka yakin saja tidak akan pernah tenang kita hidup di dunia. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Ia ko engkalasa ila lengati. Coba nih ibu-ibu ia ko macai-cai ki dilakaita. Maka ya ko macai itawe dilakaita, macai ki lo kayanata. Maka terkadang makan pun tidak nikmat, tidur pun tidak nyenyak. Nasabak magi malasai majai papinadinna atie. Bapak ketika sakit hati, anak burane ya kumapedi atinna, anak darah ya kumapedi atinna, maka terkadang makan tak enak, tidur tak nyenyak. Ditanai dena mapibali, dek na nyambu ya ko dibali macarita, sending emosi mi, tidak tenang hidupnya. Nasabak magi engka lasa ilaleng atinna. Penyakit hati ini jamaah tarwi adalah penyakit yang lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit jasmani kita. Ya ko jasmani tak malasa, maka kita bisa cepat untuk mengobatinya. Medungi tawe, kaki ini terluka, berdarah, maka segera kita mengobatinya. Ya ko mapedi uluwe, pusing, mendret tekananna, maka cepat dia akan mengobatinya dengan membeli obat di apotik dan lain sebagainya. Tapi ya kuati malasa terkadang dek disadari. Terkadang kita tidak sadar dengan penyakit-penyakit hati yang kita miliki. Salah sedina penyakit-penyakit dengki, hasad. Penyakit-penyakit yang sering iri melihat orang lain. Ia resipa irie. Terkadang nak bolai tak sedih rupa tahu. Ia ko engkani sipa iri ada di dalam hati kita. Hakul yakin dek kiu lema senang hidup di dunia ini. Kenapa tidak bisa tenang Pak? Dia iri melihat kesuksesan orang lain. Dia tidak senang dengan kesuksesan orang lain. Dia tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga magi sifat irinya muncul. Tidak pernah tenang karena dia selalu berpikir tega toy romala nanauleto mak runtuk doi makroi ganda. Tega toy romala doi nanauleto melioto. Tega toy romala doi nanauleto melibola. Sehingga magi rapa ulunna itinggulungnya tidak pernah tenang hidupnya karena pikirannya bercabang kemana-mana, terlalu iri dengan kesuksesan orang lain. Buang itu Pak. Buang itu ibu sifat iri. Ya ini ibu-ibu tidak usah terlalu iri dengan kehidupan tetangga. Apalagi iri dengan kehidupan rumah tangganya orang. Apalagi iri dengan rezekinya orang. Si tampe bolana baru-baru meli barang-barang baru. Terkadang alena liwat lipunona. Tetanggana engkaset diotona. Tapi elo napaganda dua dan cukup dua. Mairi kalaban na napasalak kaina. Bapak na masa elo kita beta. Na kita ini lebih terpandang dari dia. Kita ini lebih hebat dari dia. Derajat kita bapak na lebih tinggi dibandingkan derajat tetanggata. Masa alena na ulle meli dua oto na idi set di mediat duai. Maka lalu pinamakada tolak kaina. Maka da sepakat tokai ya mana. Maka da yetu bali bola wedding meli dua oto sementara derajat tahta kepercayaan kita. Derajat kita lebih tinggi dibandingkan dia di mata manusia.
Ya komakutu pale apa derajat tak lebih matan rimuase dibandingkan robali bolae nana ulle tom melioto dua naidi napai sedi cocok moto iya upak ganda toi dua walia koto tapi sedi lo betangi ya kualena sedi mi bainena harus upak ganda dua ya apa derajatannya asal lebih matan daripada lena. Maka sifat iri ini yang harus kita buang di dalam kehidupan kita. Buat apa iri dengan kehidupan orang lain? Kita masing-masing punya rezeki yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang lain berada di atas, tidak usah iri hati bahkan sampai menjatuhkan orang lain. Iya repa yang menjadi penyakit bagi kita sekarang. Mendre-endre idalle natawe. Terkadang idik mairi bahkan berusaha menjatuhkan orang lain. Orang lain sudah mencapai posisi yang baik, terkadang dipadu, bahkan diusahakan meto, disunrum meto, maka carana dia bisa jatuh dari kesuksesannya. Orang yang memiliki sifat seperti ini tidak akan pernah tenang hidupnya. Kalaupun Pak Ibu, kita berhasil menjatuhkan orang lain, maka yakin saja suatu ketika kita akan jatuh lebih jatuh dari orang yang kita jatuhkan hari ini. Mungkin ya resoe bahagia merasa menang, merasa di atas karena sudah menjatuhkan lawannya. Tapi di waktu kita akan jatuh lebih jatuh dibandingkan orang yang kita jatuhkan. Karena Allah itu tidak akan pernah tidur. Maka buang ini sifat iri. Sifat iri dia punaiye ini yang akan menggerogoti penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita dan kita tidak pernah hidup tenang di dunia. Sementara jamaah sekalian, ya kon katoni tereu mangolo upang Allah taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu kata Allah, la yanfa'u malun wala banun, tidak ada lagi gunanya malun harta kita, wala banun dan juga anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Ini yang dia bawa kembali menghadap kepada Allah. Selain iri, beangi sifat sombong, toma tempo, agap pasabakan isa-isa tenama tempo pa. Yang pertama, terkadang orang sombong gara-gara hartanya. Napatoi masogi, liwat ni tempona. Aga kia tempo-tempongat daripada asugi kita. Kekayaan kita hari ini jamaah sekalian, itu belum ada apa-apanya dibandingkan kekayaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mau sombong apa dengan harta Pak? Nana konelo inala warang parata puang Allah Ta'ala. Nade gaga masusa bagi Allah. Seorang pengusaha, seorang kontraktor, seorang orang kaya, ketika Allah memiskinkan, cede mi bawang, napa rugi mi daripada proyekna. Orang-orang yang punya harta yang banyak, kalau Allah mau rugikan, Allah mau habiskan, Allah ambil sebagian. Dek gaga masusa di puang Allah Ta'ala. Mungkin Allah akan goyangkan angin dan apinya untuk mengobrak-abrik daripada harta kita. Ajak nak kena tempo gara-gara asugi kami. Apalagi yang terkadang membuat orang sombong karena jabatan. Matandre ni jabatan na, mentah-mentah kepala ni, kepala dinas ni, kepala sekolah ni, pejabat ni, lalu kemudian dia menyombongkan diri dengan jabatannya. Aja Pak, itu jabatannya hanya sementara. 5 tahun mi bawang, itu pun kalau kita masih terpilih di periode berikutnya. Jadi kepala dinas tidak usah sombong Pak, tidak bertahan lama. Ia resoi mencaji ke kepala dinas apa na poji mau pati Pak Bupati. Tapi kalau Bupati sudah benci sama kita, wih, na pecaki, na sambewi, na mutasiki, na nonjoki, selesai perkara. Maka apa yang akan kita sombongkan dengan jabatan ini? Tidak usah sombong dengan semua itu. Biasa tongkat tahu. Napa to ni menjadi pejabat liwat-liwat di tempona. Napa to saya di periode. Ya purode panaganda saya di periode menjadi anggota dewan liwat ni tempona. Riolo sebelum menjadi anggota dewan nao dumana sajinna nasapa. Isenna menjadi anggota dewan mendret ni cadok ni engka mate sajinna de na nalaw na celengi. Itanay mati gare sajita koromay makada wajak dolok mabela mumpa balandai.
Lalu sombong dengan jabatannya. Aga pipa si kuat itu nama tempo pak. Karena ilmu. Mereka tu matempo tu gara-gara dapat disengenang. Mohon maaf. Tania maka dapat disengelino bidia tempo-tempongeng. Mereka tu tahu pak. Ada juga orang sombong karena ilmu agamanya. Mata Andre ni pada disengeng agamana. Dia selalu ikut kajian. Lalu kemudian menganggap dirinya paling benar. Di atas orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Kelompok nama ni cocok. Ia lainnya neraka mana ni. Ia lainnya bid'ah mana ni. Ia lainnya sesat mana ni. Alen apa cocok. Sehingga apa? Yak kotania kelompok nama beri ceramah pengajian. Dek nailok macoy koro di pengajiannya. Ini namanya orang berilmu pak. Tapi sombong dengan ilmunya. Tidak usah besar-besarkan persoalan khilafiyah. Itu biasa, perbedaan pendapat itu rahmat. Tapi yang jadi melaknat ketika kita selalu menyalahkan orang lain dengan apa yang kita ketahui. Berbeda itu biasa. Tapi saling menghargai. Itu yang utama pak. Nah sahabat masing-masing orang punya dasar. Tidak usah merasa diri paling benar. Seolah-olah hidup mani coco. Dan ulama-ulama yang lain dianggap salah. Biasa Pak Kukuro. Ya kita ini baru belajar agama beberapa tahun. Sudah menyalahkan ulama-ulama besar. Dengan ilmu Pak disengat diruntue. Orang yang berilmu itu Pak. Intinya hakikatnya semakin berisi, semakin merunduk, semakin matan dapat disengena, semakin dia rendahkan dirinya, bukan semakin mengangkat dirinya. Kemudian anggap kita orang sombong karena ibadah. Engkau tu matempo gara-gara ibadah. Mentang-mentang raja lokai masih gie, lalu kemudian menganggap dirinya paling abid. Menganggap dirinya ahli sorga. Lainnya neraka maneng. Apa makutu ibadah? Oh belum tentu pak. Kenapa iblis dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Itu iblis dulu adalah makhluk Allah yang selalu sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dihinakan? Karena saat iblis diperintahkan oleh Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Tak kala Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sujud, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis aba wastakbar, karena kesombongan yang dimilikinya. Matempo gara-gara menganggap ibadahnya jauh lebih baik dari Adam, menganggap dia lebih mulia dibandingkan Adam, sehingga dia nelok sujud. Maka seorang pak tidak boleh sombong karena ibadahnya. Nah sahabat tu matempoe itu adalah sifatnya iblis yang terkadang dimiliki oleh manusia dan perlu kita buang jauh-jauh. Nah sahabat maka de nabita la yadkhulul jannah de nama tama isroga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Barang siapa yang di dalam hatinya meski sekecil biji zarrah sifat kesombongan, dia maneng ngiru sifat tempo-tempongenge, yakin pak di atas langit masih ada langit. Kita kaya masih ada orang yang lebih kaya dari kita. Kita cerdas lebih banyak orang yang lebih cerdas dibandingkan dengan kita. Makanya jaga ibawan nialeta, jaga hati kita dengan baik sehingga rewek di Allah Taala dengan hati yang bersih dan dengan panggilan yang besar dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Semoga dengan hati yang bersih yang kita miliki semua berusaha memperbaiki hati kita dengan banyak-banyak baca Al-Quran dan mengingat mati. Ya kau baca Al-Quran dan ingat mati tidak lagi mampu membersihkan hati kita. Jangan sampai hati kita ini sudah tertutup dengan keburukan dan kejahatan. Mudah-mudahan hati yang bersih semua kita akan mengantarkan kita berkumpul dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.